sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom saudara. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan saudara. Saya bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang berharga dan spesial. Kita boleh bersatu hati berkumpul untuk menikmati hadirat Tuhan. Berapa banyak yang bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh lambaikan tangannya saudara. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bersama bawa hatimu saudara. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk menikmati lawatan Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Hari berganti, kasih-Mu tetap sama Tuhan. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali bersama. Angkat tanganmu dan nyatakan saudara, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau. Hanya Engkau Yesus yang kami cinta. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya. Selamanya kami mengasihi-Mu Yesus. Oh, sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi hidup kami. Dan sore hari ini kami bersatu hati, kami deklarasikan betapa kami merindukan kasih-Mu, betapa kami merindukan lawatan-Mu, betapa kami merindukan sentuhan kasih-Mu Yesus. Dan kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, Raja kami, penolong kami, kekuatan kami. Mari seluruh umat percaya, angkat tanganmu dan nyatakan, come on church. Yesus Kau yang ku, hanya Engkau yang kami cintai Yesus. Selamanya hanya Kau
Benar Tuhan, ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi hidup kami. Dan pada sore hari ini kami bersatu hati. Kami bawa segala puji sembah hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Mari seluruh umat percaya yang semangat memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita saudara. Kita rayakan kasih-Nya Tuhan. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Woo! Come on church, sing it out. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord. And bless His name, His holy name. Declaring He is good. Woo! Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord. And bless His name, His holy name. Declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man. Come on and sing. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Woo! Kami bersuka cita di dalam-Mu, Yesus. Come on, sing out. Come bless the Lord. Come bless the Lord. We worship Your name, Jesus. And bless His name. Declaring He is good. Oh, that man who praise Him. Oh, that man. Come on and sing. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Woo! And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Come on. Woo! Kami bersorak-sorai memuji nama-Mu Yesus. Come on church, let's sing it out. Oh, that man would praise His name. Praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name. Praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name. Praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name. Again I say, come on church. Oh, that man would praise His name.
bisa lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, amin. Tuhan Yesus adalah perisai kita. Dia gunung batu, dia sumber kekuatan kita. Let's go praise Him. Woo! Dengan sukacita kami memuji nama-Mu Tuhan. Mari bersama seluruh umat percaya kita nyatakan. Come on church. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menangguhkan langkahku. Kami berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam Roh-Kulah. Come on and sing, let's go. Tuhan kau perisaiku. Oh lewati batas tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Kau takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, sorak-sorai bagi Sang Raja. Woo! Bersamamu kami aman dan kami menang. Come on church. Tinggal dekatmu ku aman. Oh hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang. Kau pegang hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Woo! Kau menangguhkan langkahku. Kami berjalan di dalam kekuatan-Mu. Ku berjalan di dalam. Come on Andy, sing it out. Tuhan kau perisaiku. Amin. Woo! Lewati batas tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Oh takkan ku ragu mengikutimu. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Dan biarkan musik memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Perisai kita, kekuatan kita. Haleluya. Kau Tuhan yang meneguhkan setiap langkah kami. Mari seluruh umat percaya kita nyatakan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Lewati batas tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu. Sekali lagi kita nyatakan. Come on Andy, sing. Tuhan kau perisai hidup kami Yesus. Lewati batas tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Oh takkan ku ragu. Kami takkan ragu mengikutimu Tuhan. Come on church. Oh takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang termulia bagi Yesus Kristus. Woo! Jemaat silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Samantha Juwita, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 18 Juni pukul 19 diadakan di NDC Living World. NDC Woman Kamis 19 Juni pukul 10.30 di NDC Living World. Saudara akan dilayani oleh Evangelist Eli Kurniawati. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi,
melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 The Core. Pengerjaan terus berlangsung untuk lantai 1 hingga lantai 6, seperti pengecoran spoon pile, pile cap, dinding, kolom, plat, balok precast, serta cor balok bordes tangga 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC, dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Jadi itu yang bikin shock pertama, mau jadi pengurus itu nyaris nggak ada. Saya harus jadi penerima tamu, saya yang main musik, saya yang khotbah, melayaninya itu nggak perhitungan. Pertama sampai ke-7 hadir, wah itu kan menyentuh juga. NDC Podcast dengan host bersama Pastor Jeremy dan narasumber Pastor Josia Abdi Saputra. NDC Podcast tayang setiap Selasa dan Jumat pukul 20 hanya di YouTube channel NDC Ministry. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip pada 19 hingga 30 Oktober bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Tersedia 2 paket perjalanan yang dapat Anda pilih sebagai berikut. Halo semuanya, tidak terasa 5 hari lagi kita akan berkumpul memuji Tuhan di Live Worship Surrender bersama NDC Worship. Dan saya Sydney Muhyiddin. Euforia dan excitement-nya sudah sangat terasa. Dan kami percaya akan ada lawatan Tuhan yang akan memberkati kita semua. So see you di Live Worship Surrender tanggal 20 Juni. NDC Central Park akan mengadakan audisi Singer. Jemaat yang bertalenta dan rindu melayani sebagai singer dapat mendaftar dengan scan kode QR berikut. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas premarital melalui core leader saudara. Pendaftaran dibuka hingga 16 Juni. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita sekali lagi kembali untuk menyembah Tuhan. Membawa hati kami untuk berseru padamu Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Engkau gunung batu kami Yesus, Engkau pertahanan kami, dan Engkau sumber kemenangan kami. Mari bersama
bersama angkat tanganmu dan nyatakan seruan hatimu. Come on. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah namamu untuk selamanya Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi angkat seruan hatimu kepada Tuhan. Padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Engkau Yesus penyelamat hidup kami. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama dalam hadirat Tuhan bangkit berdiri saudara. Hanya kepada namamu Yesus kami berseru. Hanya kepadamu Yesus kami miliki jalan keluar. Kami dapatkan pertolongan, kami dapatkan kekuatan, dan kami dapatkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kau dengar seruan hati kami Tuhan. Kau dengar doa kami di hadapanmu Yesus. Yesus, padamu Kau penyelamat kami Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, mulutku memuji namamu sepanjang umur. Terpujilah namamu untuk selamanya Tuhan. Kemudian angkat kedua tanganmu, kita serahkan dengan lebih lagi. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Oh, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami memuji namamu Yesus. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan saudara. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan kita. Kami bawa seruan hati kami di hadapan-Mu. Kami bawa setiap doa kami ke altar-Mu Yesus. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang peduli dengan hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kami. Kau dengar seruan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berseru, kami berdoa, kami memohon hanya kepada-Mu Yesus. Kami berseru Tuhan, berseru pada namamu, berseru padamu Yesus. Percayalah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Ada kuasa Tuhan mengalir, ada lawatan Tuhan mengalir, menjamah setiap hidup kita, mendengar setiap doa dan seruan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan namamu Yesus. Kau yang dengar seruan hati kami Tuhan, Kau yang dengar kami Yesus. Kami umat-Mu berseru, kami umat-Mu mencari wajah-Mu. Kami rindukan suara-Mu, kami rindukan lawatan-Mu Yesus. Jemaat saja nyanyikan Yesus.
Dengan lebih sungguh lagi, come on. Yesus, padamu ku bersatu. Terpujilah namamu Yesus. Oh, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Sekali lagi katakan, come on church. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Terpujilah kau Tuhanku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Sekali lagi katakan, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Dalam hidup ini hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Karena ketika kami berjalan bersamamu, segala tantangan, segala masa depan kami, segala ketakutan, segala ketidakpastian kami lewati, dan kami lewati dengan penuh kemenangan. Tuhan, aku berdoa pada sore hari ini, mari Bapa Engkau berbicara kembali kepada umat-Mu. Setiap pesan firman yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia. Biar hati kami, telinga kami, pikiran kami terfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang memerdekakan kami. Itu sebabnya telinga seorang murid, hati seorang hamba ada pada kami. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini selanjutnya dalam tangan-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan atas setiap umat-Mu. Apa yang disampaikan sebentar sungguh dapat dimengerti persis seperti yang Kau inginkan. Terpuji namamu Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua, amin. Haleluya. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan sore hari ini? Puji Tuhan, lihat sebelah saudara kamu diberkati Tuhan. Bilang gitu saudara. Haleluya. Praise the Lord. Saudara, dalam ibadah sore hari ini saya akan bicara satu topik yang penting buat setiap saudara dan saya. Bicara soal fokus. Coba bilang fokus. Saudara, tahukah saudara ada banyak orang gagal fokus dan salah fokus yang membuat mereka menjadi gagal di dalam kehidupan mereka. Saudara, jangan pernah menganggap enteng bahwa fokus itu akan menentukan masa depan saudara. Fokus itu akan menentukan pilihan-pilihan saudara. Fokus itu akan menentukan prioritas saudara. Fokus itu akan menentukan produktivitas saudara. Itulah sebabnya banyak orang tidak bisa mencapai banyak hal karena terlalu banyak yang dia mau capai. Saya ulangi sekali lagi ya, banyak orang tidak bisa mencapai banyak hal karena terlalu banyak yang dia mau capai. Tapi berbahagialah Anda yang fokus, karena ketika Anda fokus Anda bisa mencapai satu hal one step at a time. Ketika Anda fokus Anda capai sesuatu, Anda fokus lagi yang lain Anda capai sesuatu. Orang yang fokus hanya satu hal akan mencapai banyak hal. Saya ulangi, orang yang fokus pada satu hal akan mencapai banyak hal. Orang yang banyak maunya justru tidak banyak yang dia capai. Coba bilang sebelah saudara, fokus. Tahukah saudara, fokus itu sangat menentukan dalam kehidupan saudara. Dalam slide saya sudah sediakan bahwa apa yang saudara fokuskan akan berkembang. Apa yang Anda fokuskan akan menentukan hasil akhir. Saudara, Anda bisa fokus, orang punya kelemahan ya. Saudara punya kelemahan dan kelebihan, betul? Saudara, ketika Anda fokus pada kelemahan saudara, kelemahanmu pasti berkembang. Kenapa? Karena akan makin minder, Anda makin merasa, saya tidak bisa karena kelemahan-kelemahan terus yang Anda lihat. Anda nggak pernah melihat kelebihan saudara. Tapi kalau Anda mulai melihat kelebihan-kelebihan saudara dan Anda mulai mengerjakan kelebihan saudara, maka Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa mencapai sesuatu. Justru kelebihan Anda bertumbuh. Betul atau tidak saudara? Karena kalau Anda punya teman atau Anda yang sudah menikah, kalau Anda selalu melihat kekurangan pasanganmu, pasti Anda nemu. Bahkan nemunya bahkan banyak gitu loh saudara. Hal yang sama ketika Anda fokus pada kelebihannya, Anda akan nemu kelebihannya. Pertanyaan saya, Anda fokus kemana? Kalau Anda fokus kepada kekurangan saudara, saya nggak heran Anda nggak akan breakthrough. Saya nggak heran Anda akan gitu-gitu saja. Tapi kalau Anda fokus kepada kelebihan saudara, maka Anda akan punya keberanian untuk melangkah dan Anda akan berhasil.
Coba saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih mudah? Memperbaiki kekuranganmu atau mengerjakan kelebihanmu? Mana yang lebih mudah? Jelas mengerjakan apa yang menjadi kelebihan saudara, karena memang itu kelebihan saudara, karena memang itu kemampuan saudara. So kenapa Anda nggak fokus di situ? Tapi justru kita fokus pada bagaimana memperbaiki kekurangan kita. Itu justru kekurangan kita. Paham saudara? Apa yang kita kurang, kita fokus, ya memang itu kurangnya kita kok. Jadi kita harus fokus pada kelebihan. Saudara, sekali waktu saudara, coach atau pelatih tenis meja antara Amerika melawan China di final, dan yang di Amerika merasa timnya pasti menang, karena pasti menang terhadap China, karena dia yakin benar timnya menang. Tapi ternyata hanya dalam hitungan nggak terlalu lama tim Amerika dikalahkan dengan mudah oleh tim China. Lalu coachnya atau pelatih dari Amerika tanya kepada tim yang dari China, apa rahasianya kamu melatih tim? Rahasia kami sederhana, saya kasih tahu. Tim saya ada yang jago di backhand, ada yang jago di forehand. Jadi tim saya yang jago di forehand, saya akan latih dia sampai tajam, sampai luar biasa waktu dia forehand. Kalau yang jagonya backhand, kita latih di backhandnya terus. Terus dia bilang gini coachnya, bola itu bulat. Karena bola itu bulat, nggak tahu jatuhnya di mana, bisa di mana saja. Kalau jatuh di tangan pemain saya yang jago di forehand, jatuh di tangan dia, selesai kamu. Dari situ kita ngerti, yang Anda dan saya harus fokus kelebihan. Betul? Nah, saudara yang dikasih, pertanyaannya adalah fokusnya ke siapa? Perlu loh saudara, Anda fokusnya ke siapa? Karena saudara, bukan apa yang Anda miliki yang menentukan saudara, tapi siapa yang Anda miliki dalam hidup saudara itu yang menentukan. Siapa itu adalah Jesus Christ, itu adalah Kristus Yesus yang tinggal dalam hidup saudara. Amin. Fokus harus ke Tuhan. Coba bilang fokus ke Tuhan. Saudara yang dikasihi, apa arti fokus? Fokus itu yang pertama artinya Anda tidak mendua hati. Tahukah saudara, orang yang mendua hati adalah orang yang gampang bimbang, orang yang kesini bingung ke kanan kiri, itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Kalau Anda yang belum menikah, Anda lagi menaksir seseorang, ada Nancy, ada Maria, pilih salah satu, fokus gitu loh. Halo, betul nggak? Jangan mendua hati. Kalau ada Johnny, ada Andrew, pilih yang benar gitu, salah satu. Kalau Anda terus-terusan seperti itu, Anda bingung sendiri. Anda akan drain out, Anda akan kehabisan tenaga, energi saudara. Why? Karena Anda fokusnya kepada dua hal yang membuat Anda mendua hati. Orang yang mendua hati pasti bimbang kok. Betul nggak gitu? Yang kedua, fokus artinya Anda memusatkan perhatian. Segala energi, tenaga saudara, pikiran saudara, waktu saudara, dana saudara, doa saudara, kita fokus ke situ. Saudara, kita punya keterbatasan resources, bukan? Kita punya keterbatasan sumber daya, bukan? Kita nggak mempunyai semuanya. Dan keterbatasan ini harus dibagi dengan tepat di mana Anda fokus. Coba katakan sama saya sekali lagi, fokus. Fokus di mana Anda memperhatikan sesuatu, ini yang saya mau capai, itu Anda fokus. Saudara tahu, Anda foto bareng aja mesti fokus kok. Betul ya? Karena kalau Anda liatin terus, Anda akan ketemu. Ada cerita, ada satu ilustrasi yang menarik, saudara. Ilustrasinya gini, dan ini kenyataan loh. Kalau Anda lagi kepengen membeli sebuah mobil, merek tertentu, jenis tertentu, saya nggak usah sebut merek, saya nggak usah sebut jenis ya, Anda bisa ngerti ya. Merek tertentu, jenis tertentu, warna tertentu, itu yang Anda mau beli. Karena Anda sudah putuskan mau beli mobil yang seperti itu, tiba-tiba di jalan Anda sering ketemu model yang jenis itu, merek itu, warna itu, betul nggak? Anda sering ketemu, kok seliweran ya, kok jadi banyak gitu loh. Padahal sebelumnya mobil itu sudah seliweran. Tapi Anda nggak lihat karena Anda nggak fokus. Tapi sekarang karena lagi mau beli, jadi Anda lewat itu Anda fokus, lewat itu Anda fokus. Anda bilang, kok banyak ya?
Yang bikin banyak karena fokus. Jadi hari ini Anda merasa kok kurang ya, kok nggak ada ya, karena Anda nggak fokus. Begitu Anda fokus, muncul satu demi satu, dan Anda tahu ini yang Tuhan akan sediakan buat saya. Katakan amin. Yang ketiga, fokus artinya punya satu sasaran saja. Jangan banyak-banyak. Ini mau, itu mau, ada orang apa aja mau. Ini mau dikerjakan, ini mau dikerjakan, akhirnya nggak ada yang dikerjakan. Sedikit artinya banyak. Waktu Anda fokus, Anda bisa mencapai banyak hal. Tapi saking banyaknya, Anda nggak mencapai apa-apa. Halo, amin saudara. Sikut sebelah saudara, fokus. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan buat saudara. Hendaklah ia memintanya. Ini artinya Yakobus lagi bilang gini, kalau kamu kekurangan hikmat Tuhan dalam menghadapi hidup ini, Anda perlu hikmat, minta sama Tuhan, kata dia gitu. Tapi dia bilang gini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Coba bilang, jangan bimbang sama sekali. Jangan bimbang sama sekali artinya jangan mendua hati, jangan goyah. Dan dia berkata, sebab orang yang bimbang atau orang yang mendua hati sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang begini atau demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau Anda bimbang, Anda ragu, Anda nggak punya iman, jangan pikir Anda akan dapat sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada saudara dan saya karena ada iman. Siapa yang mau ngalamin mujizat? Tuhan bisa bikin mujizat? Master of mujizat? Master of miracles? Yes, tapi dia tidak bisa bikin mujizat kalau nggak ada iman. Tuhan Yesus bisa bikin banyak mujizat, betul? Tapi di mana dia tidak bisa bikin mujizat? Ada di Alkitab? Ada, di mana? Di kampung halamannya sendiri. Kenapa dia tidak bisa bikin banyak mujizat? Karena mereka tidak Jadi saudara, Tuhan itu bisa bikin mujizat dalam hidup saudara kalau dia lihat ada iman dalam hidup saudara. Jangan bimbang, coba bilang jangan bimbang. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Orang kalau udah gak tenang, pikiran kalut, kerja jadi gak beres, tidur jadi gak nyenyak, betul? Ada banyak orang karena bimbang, bingung, mendua hati gak bisa tidur di rumah, tidurnya di gereja. Kenapa Hawa dan Adam jatuh dalam dosa? Karena nggak fokus sama perintah Tuhan. Dia membuka diri untuk mendengar apa yang setan ngomong. Sadarkah saudara, kalau Anda punya kelebihan dari Tuhan? Siapa yang percaya di sini? Minimal Anda punya satu talenta yang diberikan Tuhan. Angkat tangan. Tapi seringkali kita bukan fokus kepada Tuhan, tapi kepada fokus yang lain. Tahukah saudara, Elia yang baru mengalahkan 450 nabi Baal sebelumnya, alih fokus. Dari Tuhan yang bikin mujizat dahsyat, 850 nabi Baal dikalahkan. Kembali dengar perkataan Isabel, dia down. Ada orang Kristen yang baru ngalamin breakthrough, baru ngalamin lawatan Tuhan di gereja, keluar dari gereja down. Kenapa? Fokusnya berubah. Kenapa Petrus yang bisa jalan di atas air tiba-tiba teriak sama Tuhan, tolong aku? Pernah baca ayat itu? Karena fokusnya beralih. Yang awalnya dia fokus ke Tuhan, tiba-tiba dia merasa tiupan angin, fokusnya berbeda, dia tenggelam. Dalam cerita yang sama. Makanya orang Kristen kadang-kadang ada kalanya dia breakthrough, di waktu yang gak jauh dari itu dia tenggelam. Kenapa? Karena fokusnya berubah. Jaga fokus itu penting loh. Amin. Coba bilang lagi sebelah saudara, jaga fokus. Karena saya sangat percaya saudara, apapun yang Anda alami dalam hidup ini, kalau fokusmu benar, Anda akan maju terus. Anda akan lihat slide saya ini. Saya sudah siapkan. Anda, saya dan saudara bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Artinya begini, atau saya lanjutkan dulu.
Atau Anda bisa menilai keadaanmu berdasarkan perspektif Tuhan karena Anda fokus ke Dia. Anda bisa lihat dari cara pandang Tuhan. Anda bisa menilai Tuhan, perhatikan, berdasarkan keadaan yang Anda alami. Jadi kalau keadaanmu baik, Anda bilang God is good all the time. And all the time God is good. Karena Anda baik. Naik pangkat. Tapi begitu nggak naik gaji, kerjaan nggak ada, terus PHK, maka kita bilang Tuhan tidak baik. Sering dengar orang Kristen begitu. Kenapa? Karena mereka menilai Tuhan dari keadaan. Karena nggak fokus ke Tuhan, fokusnya ke keadaan. Tapi beda dengan Ayub. Tahu Ayub? Tahu. Siapa istrinya namanya? Nama Ayub, istrinya Ayub namanya siapa? Ada yang tahu? Siapa tahu yang ngerti teka-teki Alkitab? Siapa namanya istri Ayub? Nyonya Ayub, saudara. Wah, nggak ada namanya di Alkitab, saudara. Nyonya Ayub. Dua-duanya kehilangan anak, dua-duanya kehilangan ternak. Tapi Ayub sakit gatal dari kepala sampai kaki. Garuknya harus pakai beling. Itu artinya nggak cukup pakai kuku karena dalam sakit. Istrinya enggak. Anda tahu ceritanya kan? Saya mau tanya sama saudara. Yang lebih menderita siapa? Hah? Ayub. Yang komplain siapa? Nyonya Ayub. Saya beritahu sama saudara. Orang yang menderita lebih berat tidak harus mengeluh. Tapi orang yang persoalannya nggak berat bisa mengeluh. Iya nggak? Karena tergantung fokus, bro, sis. Istrinya fokus kepada keadaannya, maka dia nilai Tuhan dari keadaannya. Sementara Ayub fokus dalam perspektif Tuhan, dia mencari Tuhan, maka keadaannya dia lihat dari sisi Tuhan. Maka istrinya bilang, kamu masih mau nyembah Tuhan? Kutuki Tuhanmu. Apa kata Ayub? Kamu ngomong kayak perempuan gila. Jarang suami ngomong begitu sama istri. Kamu ngomong kayak perempuan gila. Kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan, yang buruk kamu gak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Tuhan dimuliakan. Alkitab mencatat dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Artinya apa? Ayub melihat keadaannya dari sisi Tuhan. Kalau Anda fokus sama Tuhan, Anda akan tahu apa yang Anda alami dari kacamata Tuhan. Anda akan enjoy proses itu. Bagaimana Anda bisa enjoy proses itu? Karena Anda lihatnya dari kacamata Tuhan. Suatu ketika, ini kisah nyata. Tapi kisahnya juga udah lama ceritanya. Seorang bintang film Hong Kong yang ganteng menikah dengan seorang wanita. Wanita sejati, harus dijelasin juga. Karena zaman sekarang gak jelas. Pria Hong Kong yang sejati menikah dengan seorang wanita yang sejati. Setelah menikah sekian tahun baru ketahuan, suaminya mengidap penyakit kanker dan sudah pada stadium 4. Ketika di kemo, mukanya jadi berantakan, saudara. Gak lagi ganteng. Dan dokter sudah bilang suruh pulang. Karena dia tinggal di Singapura, suruh pulang. Dokter udah angkat tangan. Suatu ketika, perhatikan baik-baik. Di hari Minggu dia beribadah kan di gereja. Dia bilang sama istrinya, ini hari Minggu? Iya. Pakaikan aku baju yang paling lengkap. Pakai jas, pakai dasi. Istri mana yang gak begini? Suami udah tahu penyakit kanker yang, loh kok dia minta baju pakai lengkap? Jangan-jangan dia tahu mau masuk peti. Mau kemana? Kata istrinya. Aku mau ke gereja. Ngapain ke gereja? Kan gak usah begitu. Aku mau bersaksi. Istrinya bilang, mau bersaksi apa? Orang kamu belum sembuh. Kesaksian itu kan kalau menurut banyak orang Kristen nih ya, kalau bangkrut bersaksi apa hebatnya? Kalau sakit bersaksi, apa kerennya? Kan gitu ya. Kalau bangkrut kaya lagi, nah baru bersaksi.
Kalau sakit kanker sembuh, nah baru bersaksi gitu kan. Jadi istrinya juga bilang, oh kamu masih sakit mau bersaksi apa? Tahu nggak suaminya bilang, emang kalau bersaksi mesti tunggu sembuh? Maksudnya kata istrinya, aku mau bersaksi, Tuhan itu baik di tengah-tengah penderitaanku. Minta izin, singkat cerita sama pendeta, diizinkan dia bersaksi. Waktu dia bersaksi, satu gereja dilawat Tuhan. Pada ngalamin lawatan Tuhan. Orang yang sakit belum sembuh pun bisa dipakai Tuhan. Karena dia fokus sama Tuhan. Tapi seringkali kita komplain dengan keadaan kita. Halo? Abraham usia udah 99. Istri sudah menopause. Bisa nggak punya anak kalau istri menopause? Gak mungkin, saudara. Suatu hari Abraham lagi merenung karena dia nggak punya anak. Lalu Tuhan menjumpai dia di depan kemahnya dan berkata, aku adalah perisaimu, upahmu sangat besar. Lalu Abraham bilang, mana anak? Keturunan itu mana? Yang mewarisi kekayaanku adalah Eliezer. Di dalam tenda yang dia tinggal cuma ada 2 orang di luar Abraham, yaitu istrinya Sarah dan Eliezer, hambanya. Maka semua warisan ini jatuh pada Eliezer. Tuhan bilang, no, kamu akan punya anak. Karena kenapa Abraham sampai bisa begitu? Karena dia fokus ada di dalam tendanya. Maka Tuhan bilang, Anda boleh baca nanti di Kejadian 18. Tuhan berkata kepada Abraham, keluar kamu dari tenda. Kenapa dia disuruh keluar? Karena kalau enggak di dalam tenda, yang dia lihat siapa? Dirinya yang sudah 99 tahun, istrinya sudah menopause, lalu Eliezer. Enggak ada harapan itu. Tuhan bilang keluar, kamu fokusnya salah. Waktu dia keluar dari tenda, apa yang Tuhan bilang? Lihat ke langit, hitung bintang kalau bisa. Begitu, ada pernah baca ceritanya? Lalu Abraham percaya kepada Tuhan bahwa dia lihat kebesaran Tuhan sekarang. Dia bukan cuma lihat keadaan dia. Hari ini kalau Anda punya persoalan, Anda jangan liatin tuh persoalan terus. Fokus sama Tuhan. Sikut sebelah saudara, fokus sama Tuhan. Saudara, yang bisa menentukan Anda mau fokus kemana ya Anda sendiri kok. Betul? Setuju saudara? Dan itulah sebabnya kenapa saudara, ketika Anda fokus kepada Tuhan, sesuatu bisa terjadi dengan dahsyat. Saudara tahu Gideon enggak? Cerita Gideon pernah dengar enggak? Gideon itu, bangsa Israel di zaman Gideon, itu ketika Israel menabur, itu orang Midian datang habisin semua dijarah. Datangnya banyak banget. Mereka ketakutan. Karena ketakutan mereka tinggal di goa-goa. Termasuk Gideon disembunyikan oleh ayahnya. Nggak bisa menghadapi situasi yang ada. Saudara mau tahu apa? Tuhan datangnya Gideon dan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Seorang disebut pahlawan kalau pernah perang. Betul? Seorang bisa disebut juara kalau dia sudah bertanding. Betul? Tetapi saudara, Gideon belum pernah perang, tapi Tuhan bilang ada pahlawan dalam hidupmu. Ketika dia mulai fokus bukan pada keadaannya, dia mulai fokus kepada apa yang Tuhan ngomong dalam hidupnya, dia keluar dari goa, dan apa yang terjadi? Tuhan panggil tentara yang tadinya nggak pernah ada. Kalau Anda baca di Alkitab, kenapa mereka sembunyi? Karena nggak ada tentara yang berani menghadapi musuh. Tapi ketika dia mulai melangkah karena fokus kepada Tuhan, itu tentara dipanggil sama Tuhan. Hari ini engkau tidak punya sumber daya. Gak ada modal, gak ada ini, gak ada itu, gak ada orang, gak ada teman, gak ada yang bisa bantu saudara. Tapi kalau Anda fokus sama Tuhan, Tuhan bisa panggil itu keluar untuk bisa menyiapkan jalan buat Anda berhasil. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara ketika Petrus menangkap ikan semalam-malaman tidak dapat ikan? Pernah baca cerita itu? Tapi waktu pagi, Yesus mengajar di perahu Petrus untuk mereka fokus bukan pada keadaannya, bukan fokus pada kegagalannya yang nggak dapat ikan, tapi fokus kepada firman, fokus kepada apa yang dia ngomong. Lalu ketika cukup Tuhan sudah ngomong dan Tuhan tahu ada iman dalam hidup mereka, maka Tuhan berkata kepada mereka, tolakkan perahu ke tempat yang dalam, begitu nggak? Tebarkan jala sekarang.
Ingat saudara, Petrus adalah nelayan profesional. Dia tahu kalau nangkep ikan itu nggak bisa pagi, mesti malam. Makanya dia protes sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, semalam-malaman kami tangkap ikan gak dapat ikan. Tapi oleh karena perkataan, oleh karena fokus kami sekarang diubah, bukan kepada danau, bukan kepada kegagalan, tapi kepada Engkau. Kami taat dan kami lakukan. Dia lempar jala. Apa yang terjadi? Jala itu hampir robek. 2 perahu penuh nangkep ikan. Dari mana itu ikan muncul? Tuhan yang bisa panggil. Kita suka mau bantu Tuhan. Supaya Tuhan bisa pakai jalan kayak gini. Kita usulin sama Tuhan. Sikut sebelah saudara. Yang perlu dibantu lo apa Tuhan? Coba tanya gitu. Lah kita mau bantu Tuhan. Coba bilang fokus. Amin. Saya akan masuk. Bagaimana caranya Anda mau fokus? Anda mau fokus? Perlu fokus sama Tuhan? Kadang-kadang kita fokus pada masa lalu kita. Aduh, pastor nggak tahu sih masa lalu saya. Aduh, saya paling kesel loh sama ngomong sama orang gitu. Semua orang punya masa lalu, bro, sis, betul nggak? Tuhan nggak tertarik sama masa lalu saudara. Nggak tertarik dia. Kenapa? Karena yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Haleluya. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia nggak tertarik dengan masa lalu saudara. Dengar ngomongan saya ya. Anda tidak akan pernah menemukan masa depan di masa lalu. Nangkap gak nih? Dengar ya, saya ngomong sekali lagi. Jangan miss ini. Anda tidak akan pernah bisa menemukan masa depan di masa lalu. Setuju gak? Yang setuju coba lambaikan tangan. Anda setuju? Jadi orang yang suka cerita masa lalunya nggak punya masa depan. Kayaknya di sini nangkep setengah. Saya ngomong di sini, saudara. Orang yang selalu fokus kepada masa lalunya, cerita masa lalunya, nggak punya masa depan. Saya sering dengar, sakit hati lah, kecewa lah, kepahitan lah. Pastor nggak tahu sih, masa lalu saya tuh sulit, sakit. Saya mau kasih tahu saudara, cara melupakan masa lalu yang menyakitkan. Mau? Dalam waktu hitungan menit nih, nggak usah menit malah detik. Siap nggak? Halo, mau? Siapa yang mau? Katakan amin kalau mau. Cara melupakan pengalaman masa lalu saudara yang paling pahit, caranya jangan diingat. Anda ketawa. Gimana Anda bisa lupa? Ketemu orang cerita. Bisa lupa tuh. Ketemu temen, aduh gua kesel. Gua dulu begini, cerita. Udah kayak CD rusak. Ketemu temen di gereja, di core, cerita. Anak siapa aja. Pembicara tamu di gereja, cerita. Mana bisa lupa? Saya dulu waktu SMA suka pelajaran fisika. Sekarang kalau ditanya, lupa saya. Tapi hebatnya guru fisika saya sampai hari ini ingat loh. Saya tanya dia, ingat tuh Bu Guru. Kenapa? Ya dia ngomongin terus. Dia ngajar terus, dia ingat. Lah saya nggak pernah ngomongin, lupa lah saya. Jadi mau melupakan masa lalu saudara yang berat? Bilang sebelah saudara, jangan diingat. Caranya gimana? Nggak usah di ngomongin. Amin. Simple ya? Anda membongkar masa lalu makin pahit. Maka saya suka bilang, ada obat ya, jamu yang pahit. Pernah merasakan jamu pahit gak? Ya,
Kalau yang orang Chinese tuh ya, ada obat Chinese yang hitam, bau gitu. Bukan kayak rawon gitu, saudara. Hitam banget, bau banget. Pernah ya? Cara minumnya gimana? Kalau obat pahit? Hah? Coba saya tanya, Anda waras gak di sini? Ada orang waras? Saya mau tanya, kalau Anda minum jamu pahit itu piye caranya? Anda masuk langsung glek-glek gitu kan? Betul? Langsung cari permen kalau bisa. Ada nggak di antara saudara yang minum jamu pahit begini? Kumur-kumur gitu. Ada? Itu nggak waras. Tapi kenyataannya kita suka kumur-kumur kepahitan itu. Coba bilang sebelah tuh. Telen bro, sis, telen. Haleluya. Kita masuk bagian terakhir. Gimana supaya tetap fokus sama Tuhan? Are you ready? Number 1, tetap berdoa. Anda bilang gue juga udah tahu ini mah. Belum tentu. Ini udah jam 6.30. Abis gini Anda cari makan nggak? Ada yang belum makan cari makan? Iya kan? Oke ya. Kalau Anda keluar dari sini cari makan di mall ini, waktu Anda masuk restoran, Anda cari menu apa cari Alkitab? Ayo saya tanya, ada orang waras di sini? Loh saya tanya, kalau Anda ke restoran, Anda nyari Alkitab, bilang, Mbak ada Alkitab di sini? Atau Mbak ada menu? Yang mana nih? Oh Anda waras kalau gitu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Anda ke restoran, yang Anda cari itu menu. Kalau Anda mau fokus sama Tuhan, doa. Nggak ada orang sambil doa tetap tutup mata mau doa langsung ingetnya bakmi. Mana ada? Kue tiaw, nggak ada gitu. Betul? Anda tutup mata, Anda punya masalah, Anda datang fokusnya kemana? Ke Tuhan minta tolong. Betul nggak? Setuju nggak dengan apa yang saya ngomong? Jadi Anda nggak mungkin fokus sama Tuhan kalau jarang doa. Gimana mau fokus sama Tuhan? Doa aja jarang kok. Saya tanya lagi. Siapa bilang di sini kalau doa itu penting? Angkat tangan. Doa penting nggak? Angkat tangan ayo. Oke. Saya tanya lagi ya. Doa penting atau sangat penting? Yang bilang sangat penting angkat tangan. Wah, ini semuanya luar biasa ya. Kalau Anda tahu sesuatu penting dan sangat penting dalam hidupmu, kerja buat saudara penting nggak? Sangat penting. Anda akan cari kerjaan nggak kalau belum ada kerjaan? Kalau Anda yang sudah punya anak sekolah penting nggak? Anda akan upayakan anak sekolah nggak? Karena Anda bilang itu penting. Makanya Anda kerjakan. Tapi orang Kristen lucu. Bilang doa sangat penting. Tapi kagak pernah doa. Maksud saya bukan di sini. No, bukan di sini. Di sana sini begitu. Kita tanpa sadar suka tidak percaya dengan apa yang kita percaya. Saya ulangi ya. Ada banyak orang Kristen yang tidak percaya dengan apa yang mereka percaya. Mereka percaya doa sangat penting. Buktinya tidak berdoa, itu membuktikan dia tidak percaya apa yang dia percaya. Nggak bisa fokus lah kalau Anda nggak doa sama Tuhan. Betul atau tidak? Jadi membangun hubunganmu sama Tuhan tiap hari itu penting. Doa itu bukan cuma tugas pendeta. Doa itu setiap kita orang Kristen. Kita butuh kekuatan dari Tuhan kok. Kalau HP-mu lowbat, apa yang Anda lakukan? Makanya sekarang kalau ke kafe-kafe, kursi yang paling ramai adalah kursi yang ada colokannya. Anda tahu kalau lowbat Anda langsung colok. Sementara kita tahu kita kalau lagi keadaan kritikal, lagi sulit, lagi tekanan, kita lupa cas sama Tuhan. Tuhan itu sumber hidup kita loh. Bisa katakan amin? Coba bilang doa, bilang sebelah saudara. Coba bilang doa.
Ada orang terlalu sibuk dengan bisnisnya, ada orang yang terlalu sibuk dengan pelayanannya sampai nggak punya waktu untuk doa. Yang kedua, kalau Anda mau bisa fokus sama Tuhan, baca Alkitab dan renungkan. Anda bilang, ini saya udah tahu. Kadang-kadang yang basic kita tahu, kita nggak lakukan kok. Saya tanya sama saudara, Anda nggak usah jawab. Berapa banyak di antara saudara yang hadir, yang masih baca Alkitab tiap hari dan merenungkan? Kalau zaman dulu sebelum ada gadget, di mana Alkitab ada di gadget, semua pakai buku. Betul? Itu kalau saya lagi bilang buka pasal ini atau kitab ini, saya bisa tahu tuh mana yang baca Alkitab, mana yang enggak. Karena kalau yang nggak baca Alkitab, begitu saya bilang, mari kita buka kitab Sefanya. Sefanya. Sefanya ya. Sefanya ana ya, gitu loh. Anda ngerti? Sefanya. Di mana Sefanya? Dia mungkin bolak-balik. Kalau saya lihat, saya bilang, kamu nggak ketemu. Itu Sefanya adanya sebelum kitab Kejadian. Loh kok bisa pastor sebelum kitab Kejadian? Sebelum kitab Kejadian ada daftar isi. Lu baca tuh. Ada halamannya, bisa tahu tuh. Lah kita orang Kristen, Alkitab kita nggak pernah baca. Kita nggak renungin, baca. Sekarang denger ya, ada Alkitab bicara ya. Denger boleh, baca boleh, tapi renungkan dong. Perenungan itu butuh waktu. Maka Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak menuruti jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di antara pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka apa saja yang dia perbuat berhasil. Kita sering mengutip apa saja yang dia perbuat berhasil. Itu ayat 3 bro, sis. Ada ayat 3, ada ayat 2-nya. Coba sikut lagi sebelah saudara, baca tuh firman, renungkan. Amen. Yang ketiga, percaya dan taat kepada firman Tuhan. Ada banyak orang percaya tapi tidak melakukan. Saudara, kalau cuma percaya doang, Anda percaya sama Tuhan? Yakin saya semua percaya sama Tuhan. Tapi kalau cuma percaya Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan bilang, Tuhan bilang gini, setan juga percaya. Pernah baca ayatnya? Kamu percaya, setan juga percaya, bahkan gemetar. Tahu kenapa dia gemetar? Karena dia tahu penghakiman akan datang sama dia. Dia percaya, gemetar. Kita orang Kristen percaya, tak gemetar. Tiga hal, tetap berdoa, baca dan renungkan firman, percaya dan taat. Karena itulah kekayaan Tuhan yang Tuhan depositkan sama saudara. Kalau Anda percaya, Anda melakukannya, Dia akan berpihak kepada saudara. Anda akan lihat ada jalan di saat tidak ada jalan, ada berkat di saat-saat kekeringan, ada jalan keluar di saat kesulitan yang ada, karena Anda fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya berdoa buat saudara, saya cuma hanya mau menyampaikan, di depan ada tim saya penulis buku, 15 buku lebih saya sudah tulis, tapi sempat terhenti karena kesibukan pelayanan. Tapi waktu COVID 2020, saya nggak kemana-mana, akhirnya saya menulis sebuah buku. Dan bukunya adalah inspirasi dari Injil Yohanes, ayat per ayat, yang saya dapatkan tiap hari saya renungkan. Kalau Anda mau belajar firman Tuhan secara praktis, bukan yang teologis yang berat, praktek sehari-hari dari satu ayat ke satu ayat, bagaimana saya ngerti, Anda bisa dapatkan di depan. 21 pasal ayat per ayat, dan kalau dibikin satu buku terlalu tebal, saya bikin 7 volume, satu volume 3 pasal. Yang ada sekarang adalah sampai 3 volume. Tahun depan di awal tahun akan muncul volume yang keempat akan terbit. Saya berharap Anda bisa dapatkan, jadi bahan untuk Anda merenungkan firman Tuhan. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Dia. Arahkan hatimu. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini
Yang perhatian saudara, fokus saudara jadi terbelah banyak arah. Karena situasi, karena tantangan, karena tekanan hidup. Membuat Anda tidak bisa fokus sama Tuhan. Tapi malam ini, Anda mendengar firman Tuhan, betapa pentingnya fokus. Karena fokus akan menentukan masa depan saudara. Apalagi fokusmu harus kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara saya tidak tahu yang fokus kepada gelombang hidupmu lebih daripada Tuhan. Sehingga ketika gelombang itu menghantam hidupmu, Yesus datang dalam hidupmu, engkau melihat Tuhan bukan Tuhan tapi hantu. Sore hari ini saya percaya Roh Kudus ada di sini. Amin. Dan dia mau menolong saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, hari-hari ini aku menjadi orang yang tidak pernah lagi fokus ke Tuhan. Atau jarang fokus sama Tuhan. Karena persoalan hidup yang begitu berat. Karena hidup yang aku lewati begitu sulit. Tapi malam ini aku diingatkan kembali. Dan Anda berkata, saya mau fokus itu kembali. Beri aku kekuatan. Beri aku kemampuan untuk mengingat khotbah ini. Kalau Anda di antara saudara seperti itu, saya mau berdoa buat saudara. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa. Agar supaya Holy Spirit, Roh Kudus yang hadir di sini, mengingatkan kepada saudara betapa dia hebat, betapa dia dahsyat, betapa dia berkuasa, betapa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bagi dia persoalanmu terlalu kecil. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi persoalan mereka, karena I don't know them personally. Aku tidak tahu mereka secara personal. Tapi satu hal, engkau tahu mereka di dalam kandungan ibu mereka, sejak dalam kandungan ibu mereka. Aku berdoa Tuhan hari ini, tantangan apapun yang mereka hadapi membuat mereka tidak gagal fokus, tapi mereka tetap fokus kepada Tuhan seperti Petrus yang bisa jalan di atas air karena dia fokus kepada Tuhan. Gelombang air kan dia pada awalnya, pada akhirnya dia bisa lewati dan langkahi bersama Tuhan. Hari ini setiap gelombang yang hadir dalam hidup orang-orang yang mengangkat tangan ini, yang menakutkan mereka pada mulanya, karena mereka sekarang fokus ke Tuhan, mereka bisa melewati persoalan itu dengan penuh kemenangan. Hari ini aku berdoa, biarlah ada kemenangan, ada kekuatan baru dari Tuhan, ada kesegaran baru ada dari Tuhan, tangan Tuhan ada pada mereka, sehingga pulang dari tempat ini mereka tahu bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Mereka tahu bahwa besok waktu mereka berhadapan dengan hidup ini, ada Tuhan di hari esok. Rahmat yang baru setiap pagi. Terima kasih engkau memberkati umatmu Tuhan. Terpuji namamu. Turunkan tanganmu. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan firman ini, jadikan firman ini tumbuh 30, 60, 100 kali lipat di dalam hidup umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Puji Tuhan, tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Leonardo yang sudah jadi berkat bagi kita semua. Dan saudara, bagi setiap saudara yang membutuhkan pelayanan doa, saudara bisa menuliskan permohonan doa saudara dengan melakukan scan kode QR yang ada pada layar. Ada tim pendoa dari NDC yang siap untuk berdoa bersama dengan saudara. Dan baik saudara, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan melalui ibadah kami. Dan secara khusus kami ingin berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Pastor Leonardo Syamsuri yang sudah menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati kehidupannya Tuhan, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati Tuhan. Pakai selalu kehidupannya Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun beliau berada. Dan kami juga berdoa Bapa bagi para volunteer yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah setia hadir beribadah, Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka untuk memuliakan nama Tuhan, semua Kau jadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saat lagi kami akan pulang, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.